Ya, Lampung jadi sorotan bukan karena prestasinya, melainkan jalanannya yang rusak parah dan dikeluhkan sejak lama oleh warganya. Berhenti dulu ya kamu pemerintah, berhenti dulu ombar-ombar janji manis ya. Lihat kami di sini, jalan masih busuk kayak gini ya. Iya, percuma, kolam Rumbia ada tutup. Kalau buka lagi saya kolam di Natar ini di Lampung Selatan ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana negara Indonesia mengimplementasikan kegiatan otonomi daerahnya dalam internal birokrasi. Namun faktanya, masih terdapat banyak sekali penyimpangan dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus yang terjadi di Provinsi Lampung akhir-akhir ini mengenai rusaknya beberapa ruas jalan di sana. Belakangan ini, viral di tengah masyarakat, viral seorang pemuda yang berani mengkritik kondisi jalanan rusak di Provinsi Lampung. Hingga pada tahun 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo secara langsung meninjau kondisi jalanan rusak dalam kunjungan kerjanya. Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno, hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh desain jalanan yang buruk karena tidak adanya drainase dan kendaraan kelebihan muatan atau overload atau yang disebut dengan ODOL atau odol sebagai akar masalah utamanya. Padahal realisasi anggaran pada tahun 2021 untuk Provinsi Lampung hingga mencapai 95% atau senilai dengan 7,38 triliun. Sehingga Joko menduga adanya tindakan korupsi dalam pembangunan jalan di Provinsi Lampung dan mengklaim bahwa hanya sebagian kecil dari anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembangunan jalan. Nah, selanjutnya pada tahun 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendata kondisi jalan nasional dengan kondisi mantap di Lampung mencapai 92%. Kondisi mantap di jalan Lampung hanya 76%, sementara itu kondisi mantap di jalan kabupaten hanya 55,16%. Artinya mayoritas jalan rusak di Lampung adalah jalan kabupaten yang mencapai 6.677 km. Secara nasional, jalan daerah dengan kondisi rusak mencapai 52%. Sementara itu, Chairman Supply Chain Indonesia Sutijadi belum memastikan apakah kendaraan kelebihan muatan dengan dimensi atau odol menjadi penyebab utama kerusakan di jalan Lampung. Menurutnya perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait rute yang dilalui oleh kendaraan logistik di Lampung. Meskipun kebijakan zero odol yang diberlakukan sejak awal 2023 belum dipatuhi oleh pemangku kepentingan, Sutijadi juga menekankan bahwa implementasinya tidak boleh ditunda lagi. Ia menyalahkan kurangnya tekad dalam menerapkan kebijakan tersebut sebagai penyebab utama kebijakan ini akan diterapkan pada tahun awal 2021, namun ditunda lagi karena adanya COVID-19. Sutijadi juga mengkhawatirkan bahwa penundaan lebih lanjut akan menghambat keberhasilan kebijakan tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan penegakan hukum untuk menjalankan zero odol. Sutijadi juga meyakinkan pelaku usaha bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang dampak penerapan odol. Meskipun salah satu kekhawatiran industriawan adalah potensi peningkatan inflasi di dalam negeri. Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, di mana negara Indonesia mengimplementasikan kegiatan otonomi daerah dalam internal birokrasi. Aktualisasi kegiatan otonomi daerah
merupakan bentuk dari pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Namun pada faktanya masih banyak terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam realisasi otonomi daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus yang terjadi di Provinsi Lampung, yaitu mengenai rusaknya beberapa jalan vital di Provinsi Lampung. Pengelolaan dan pertanggungjawaban mengenai kegiatan otonomi daerah dan keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Analisis keuangan yang dapat dilakukan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu dapat dilakukan dengan analisis jumlah APBD dari pemerintah daerah tersebut. Lalu, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Wilayah Provinsi Lampung, total dari belanja negara yang disalurkan kepada Provinsi Lampung yaitu sebesar 30 triliun rupiah dalam tahun 2022. Adapun dalam realisasi belanja APBD pemerintah Provinsi Lampung yaitu sebanyak 6,752 triliun atau 95,01%, jauh di atas rata-rata provinsi. Namun, penggunaan APBD belum sampai pada pembangunan infrastruktur jalan. Dugaan terkait penggelapan APBD oleh pejabat daerah juga tidak ditemukan, sehingga penyebab utama rusaknya jalan di Provinsi Lampung diduga karena ketidakpekaan pejabat daerah dalam menanggapi permasalahan masyarakat. Menanggapi masalah ini, pemerintah pusat lalu mengambil alih sebagian otonomi daerah Lampung, terutama dalam pembangunan jalannya. Melihat permasalahan internal antar pejabat daerah tersebut, maka perlu dilakukan revitalisasi terkait sumber daya manusianya agar memiliki karakter yang berintegritas, terutama pada kepala daerahnya. Pengambil alihan wewenang oleh pemerintah pusat menunjukkan kurangnya kemampuan pemerintah daerah. Untuk itu, aktualisasi kepemimpinan berintegritas perlu ada di dalam birokrasi pemerintah daerah.